Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus tsani. Al-qismus tsani utawi bagian kang kaping pindho. Bagian yang kedua. Ahamul hawadisi al-waqi'ati fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Murattabatan bihasabi tasalsuli at-tarikhi laha. Ahamul hawadisi iku lebih pentingnya piro-piro kejadian. Iku lebih pentingnya piro-piro kejadian al-waqi'ati kang tomibo opo al-hawadis atau yang terjadi al-waqi'ati kang tomiba opo al-hawadits fi zamanihi ing dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi zamanihi ing dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murattabatan haledin runtut bihasabi tasalsuli kalawan perkiraan urutan bihasabi tasalsuli kalawan perkiraan urutan at-tarikhi kang bangsa tanggal laha gadui al-hawadis at-tarikhi kang bangsa tanggal laha gadui al-hawadis. Jadi bagian yang pertama ini, bagian yang kedua maksudnya menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang paling penting yang terjadi di zaman Nabi yang diurut sesuai dengan tanggal yang ada. As-sanatul ula fi umurihi. As-sanatul ula. As-sanatul ula ing dalam tahun al-ula yang pertama. Ing dalam tahun al-ula yang pertama min umurihi sangkeng usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun yang pertama dari umur Nabi fi hadhihi sanati ing dalam iki tahun, yaitu tahun yang pertama fi hadhihi sanati ing dalam iki tahun atau tahun yang pertama ja'at rawuh atau toko Halimatus Sa'diyah sopo Siti Halimah Sa'diyah. Ja'at teko atau rawuh Halimatus Sa'diyah sopo Siti Halimah Sa'diyah. Siti Halimah Sa'diyah mendatangi ila Makkah maring Mekah. Ila Makkah maring Mekah. Wa akhadathu sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadat mana aslinya mengambil ya. Tapi lebih enaknya diartikan membawa. Wa akhadat lan ngalap atau membawa sapa Siti Halimah. Wa akhadat lan ngalap mengambil atau membawa sapa Siti Halimah hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila Bani Sa'din maring suku Bani Sa'ad. Ila Bani Sa'din maring suku Bani Sa'ad atau golongan Bani Sa'ad. Ila Bani Sa'din maring suku Bani Sa'ad atau golongan Bani Sa'ad. Sebagaimana penjelasan di depan, bahwasanya dalam kitab ini membahas tentang ada dua pembahasan, ada dua bagian. Bagian yang pertama ini mungkin yang mempelajari dari awal
Bagian yang pertama membahas tentang masalah nasab Nabi, terus Nabi itu dilahirkan di mana, terus tentang masalah yang merawat beliau, terus beliau tentang masalah nama-nama beliau dan seterusnya. Nah sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini menjelaskan tentang masalah kejadian-kejadian penting yang terjadi di zaman Nabi sesuai dengan urutan tanggalnya. Jadi tahun pertama kejadian apa saja. Jadi tahun pertama dari usia Nabi itu ternyata di sini dijelaskan kejadian itu adalah Sayyidah Halimah Sa'diyah atau Siti Halimah Sa'diyah mendatangi Mekah dan membawanya ke suku Bani Sa'ad. Ini kejadian yang terjadi di tahun pertama dari kelahiran Nabi. Selanjutnya wafis sana atsaniyah. Wafis sana lan ing dalam tahun atsaniyati yang kedua. Pada tahun kedua dari usia Nabi atau dari umur Nabi, wulida Abu Bakrin As-Siddiq. Wulida dilahirkan. Wulida dilahirkan Abu Bakrin suatu sahabat Abu Bakar Siddiq. Pada tahun kedua dari usia Nabi, dari umur Nabi, sahabat Abu Bakar dilahirkan. Berarti tidak secara langsung saya memahami usia antara sahabat Abu Bakar dengan usia Nabi itu lebih tua Nabi. Buktinya sahabat Abu Bakar lahir pada tahun yang kedua. Selanjutnya wafis sana ats-tsalisah. Wafis sana ats-tsalisah lan ing dalam tahun yang ketiga. Kemarin alhamdulillah saya sempat ziarah ke rumah Nabi dan itu sendirian, nggak bersama rombongan, sendirian karena ada yang ngasih tahu Ustaz dari setelah tempat sa'i keluar nanti ada namanya babus salam, pintu salam, terus nanti ada sebuah tempat semuanya itu dirobohkan atau dibongkar kecuali rumah itu namanya maktab. Itu adalah rumah yang mana Nabi dilahirkan di tempat itu. Di tempat itu orang ngambil air zam-zam itu wah lumayan banyak, pakai jerigen. Terus ada yang mungkin membersihkan, mencuci kain ihram dengan air zam-zam, atau mungkin bahkan mandi dengan air zam-zam di tempat itu, karena tidak semua orang tahu. Makanya yang tahu itu orang-orang tertentu. Besok kalau ke Mekah, amin Allahumma amin. Setelah sa'i kan pertama ihramnya. Jadi sebenarnya umroh sama ibadah haji itu agak sama, cuma ada perbedaan. Persamaannya antara lain antara haji dengan umroh sama-sama ihram, niat ihram. Contohnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya umroh dan juga saya niat ihram dengan umrah tersebut lillahi ta'ala. Kalau ibadah haji nawaitul hajjah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ihram dengannya lillahi ta'ala. Yang laki-laki memakai kain ihram ya. Seperti biasanya kain ihram enggak boleh memakai yang berjahit. Atau pendek dilepas bil. Paham ya? Yang perempuan semuanya tertutup kecuali telapak tangan dengan wajah, nggak boleh pakai masker ya, karena sudah normal. Bedanya dengan zaman waktu corona itu. Jadi wajah apalagi pakai cadar nggak boleh terbuka. Pakai kaos kaki perempuan. Yang laki-laki nggak boleh pakai sepatu ya. Dan semuanya nggak boleh pakai wangi-wangian ya. Termasuk sabun, cleanser atau yang lain nggak boleh. Karena anggaplah di Madinah
Ada namanya mikot. Mikot itu batas. Kalau di Madinah nanti batasnya di Bir Ali, Masjid Bir Ali. Baru di situ ganti kain ihram ya. Semuanya niat menuju ke Mekah, perjalanan 6 jam pakai kendaraan lewat tol. Berarti kurang lebihnya antara Surabaya Semarang. Nah, Mekah Madinah kurang lebihnya antara Surabaya Semarang. Jauh enggak? Ya Allah, padahal zaman Nabi pakai unta ya. Itu yang pertama. Haji sama ada ihram, niat ihram. Kalau sudah niat ihram, baik haji atau umrah harus diselesaikan walaupun itu sifatnya sunnah. Apa sunnah-sunnah itu? Ibadah yang kedua. Contohnya kemarin Mas Nabil sudah umroh, sekarang mau umroh lagi. Ini kan sunnah. Tapi karena sudah niat ihram, maka rukun-rukun setelahnya harus diselesaikan. Apa setelahnya? Yaitu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali 7 putaran. Tawaf. Setelah itu sa'i. Apa sa'i? Lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Baru yang terakhir tahallul dengan cara mencukur atau memotong rambut. Minimal 3 rambut ya. Al-qallu mujzi salasa sya'ratin. Kemarin ini biasanya fotonya di sini. Kalau yang lain itu semuanya botak ya muncul. Bagus. Jadi gini. Kemarin sudah umroh, sudah tawaf, sa'i, tahallul, sekarang umroh lagi. Itu kan namanya umroh sunnah. Walaupun sunnah atau mungkin ibadah haji. Pada tahun 2030 Mas Putra haji. Terus pada tahun 2100 haji lagi umpamanya. 2100. Lah haji yang kedua itu namanya haji sunnah. Yang wajib itu yang pertama. Lah perbedaannya ibadah haji umroh dengan yang lain saya jelaskan. Kalau ibadah yang lain contohnya puasa sunnah. Puasa sunnah. Udin puasa sunnah. Puasanya atau Kamis. Terus hadir di acara walimah. Karena Mas Nabil sama Mas Putra mantennya di sana punya acara. Maka yang lebih utama itu makan, membatalkan puasanya. Kenapa? Karena itu puasa sunnah. Diutamakan kita membatalkan puasa. Terus makan nggak apa-apa. Begitu juga sholat sunnah. Sholat sunnah ternyata dipanggil orang tuanya atau mungkin ada tamu di luar, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu kan batal sholatnya. Nggak apa-apa karena itu sholat sunnah. Tapi kalau ibadah haji atau umroh, kalau sudah terlanjur niat ihram, tadi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya umroh dan saya ihram dengannya lillahi ta'ala. Terus pakai ihram. Maka tawaf harus dilaksanakan walaupun sakit. Sa'i harus dilaksanakan. Begitu juga tahallul. Enggak mampu Ustaz pakai kursi roda. Kalau tidak mau melaksanakan maka harus membayar dam atau fidyah. Berapa? Kambing itu harganya antara 7 sampai 8 juta. Paham ya? Kalau sudah terlanjur niat, maka harus selesaikan. Jadi besok seperti itu. Kalau alhamdulillah kemarin saya umroh sebanyak 3 kali. Umroh yang pertama umroh wajib, berarti untuk pribadi. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya umroh dan ihram dengannya lillahi ta'ala. Umroh yang kedua dihadiahkan kepada orang tua yang meninggal. Contohnya begini niatnya. Nawaitul umrata an titik. Niat saya umroh atas nama siapa? An walidi, atas nama orang tuaku, sebut namanya. Paham ya? Atau mungkin atas nama temannya. Nawaitul umrata an titik.
niat saya umroh atas nama siapa, sebut namanya. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala, dan ihram lillahi ta'ala. Umrah yang ketiga kemarin atas nama Mas Ipar yang meninggal. Mas Ipar yang meninggal. Seperti itu. Terus setelah itu melaksanakan tawaf sunnah. Nah, kalau tawaf sunnah tidak harus bebas dari pakaian berjahit. Pakai celana panjang nggak apa-apa, celana pendek nggak apa-apa. Cuman untuk sementara ini kebijakan yang ada, walaupun sifatnya tawaf sunnah memakai kain ihram. Tapi kalau seandainya pakai wangi-wangian nggak apa-apa, karena itu bukan umroh. Pakai celana pendek nggak apa-apa, karena itu bukan umroh. Dulu itu kata orangnya pakai baju bebas nggak apa-apa, paham ya? Jadi kalau umpamanya ada waktu tidak ikut rombongan tawaf sunnah, sama keliling sebanyak 7 kali, terus anggaplah bawa air zam-zam umpamanya sampai 7 putaran. Alhamdulillah kemarin bawa banyak. Paham ya? Jadi itu termasuk sekilas. Nah, yang setelah tahu kan sa'i. Nanti setelah sa'i potong rambut dan kita arah keluar. Terus, nah itu atau kalau nggak tahu tanya maktab, tanya ke tukang sapu. Itu ada maktab. Itu adalah rumah Nabi yang mana beliau dilahirkan di tempat itu dan beliau wafat dan dimakamkan di Madinah ya, di Madinah. Madinah kemarin selama 5 hari alhamdulillah masuk ke Raudhah. Apa Raudhah? Raudhah itu adalah kebun surga. Jadi orang banyak mengatakan kalau sudah ke Madinah tidak masuk Raudhah itu kurang puas. Raudhah itu tengah-tengah antara mimbar Nabi dengan makam beliau. Jadi doa itu sangat dikabulkan. Itu namanya Raudhah. Dan tidak semua orang bisa masuk dalam kondisi sekarang karena saking banyak jamaah ya sangat membludak. Alhamdulillah kemarin masuk 2 kali. Yang pertama jatah dari travel, yang kedua ternyata saya punya teman di sana punya jadwal jaga di Raudhah di malam hari. Bahkan saya ditawari tiap malam bisa nggak apa-apa ya kan. Cuma saya ngambil 1 ya. Kalau anti berapa? Bisa 3-4 jam anti di luar. Masuk ke Raudhah nggak lama, paling lama mungkin 5 menit. Karena saking banyak jamaah, terus setelah itu baru diusir sama askar atau sama penjaga atau polisi kan. Itu Raudhah. Jadi Nabi itu dilahirkan di Makkah dan dimakamkan di Madinah.